Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam ziarah kubur tidak hanya sekedar tradisi, melainkan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mengunjungi kuburan sebagai pengingat akan hari kiamat dan kematian. Dengan mengingat kematian, seorang hamba akan khusyuk dalam beribadah serta memperbanyak amal kebaikan. Karena hal tersebut menyadarkan kita bahwa hidup hanya sementara dan kematian akan datang kapan saja. Dan sudah tentu penghuni kubur yang diziarahi akan menjadi senang. Melalui ziarah kubur, kita diingatkan akan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati dan memohon ampunan bagi orang yang telah meninggal. Lalu apa yang dirasakan penghuni kubur ketika ada yang menziarahi? Benarkah ahli kubur mengetahui siapa yang menziarahi dan mendoakannya? Pada masa awal Islam, Rasulullah pernah melarang ziarah kubur. Namun setelah waktu berlalu, beliau merasa iman umatnya pada masa itu sudah kuat. Ia pun memperbolehkan berziarah ke kuburan. Mengingat manfaatnya bagi yang berziarah dan yang diziarahi. Dalam riwayat Al-Hakim, Nabi SAW pernah bersabda, "Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, serta mengingatkan pada akhirat. Dan janganlah kalian berkata buruk pada saat berziarah." Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam kitab Faidul Qadir, Imam Al-Munawi pernah berkata, tidak ada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam selain berziarah kubur. Dengan berziarah kubur lalu mengingat kematian akan menghalangi seseorang dari maksiat. Meleburkan hatinya yang kelam, mengusir kesenangan terhadap dunia, membuat musibah yang kita alami terasa ringan. Ziarah kubur itu sangat dahsyat pengaruhnya untuk mencegah hitamnya hati dan mengubur sebab-sebab datangnya dosa. Tak ada amalan yang sedahsyat ini pengaruhnya. Seorang ulama salaf yang bernama Utsman bin Sawaf pernah bercerita tentang ibunya. Beliau adalah seorang wanita ahli ibadah. Saat ibunya hendak meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, "Wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaran dalam hidupku dan setelah kematianku. Janganlah engkau abaikan diriku saat mati, jangan biarkan aku kesepian dalam kuburan." Kemudian ia meninggal. Aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohonkan ampunan baginya dan semua ahli kubur di sana. Pada suatu malam aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, "Wahai ibuku, bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Aku alhamdulillah berada di barzah yang terpuji. Ranjangnya harum dan bantalnya terdiri dari tenunan kain sutra." Aku pun bertanya, "Apakah ibu ada keperluan kepadaku?" Lalu beliau menjawab, "Janganlah engkau tinggalkan ziarah yang engkau lakukan kepada kami. Sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat saat berangkat dari keluargamu. Orang-orang bakal berkata kepadaku, 'Ini anakmu telah datang.' Lalu aku merasa senang dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga merasa senang." Dalam riwayat lain dijelaskan, seorang ulama salaf yang bernama Bashishar bin Ghalib. Ia berkata, "Aku bermimpi bertemu dengan Rabi'ah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu ia berkata kepadaku, 'Wahai Bashishar, hadiah-hadiahmu selalu sampai pada kami di atas piring dari cahaya ditutupi dengan sapu tangan sutra.' Aku berkata, 'Bagaimana hal itu dapat terjadi?' Ia menjawab, 'Begitulah orang-orang yang masih hidup.
Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati dan doa itu dikabulkan, jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah ini diberikan kepada orang mati yang didoakan itu, lalu dikatakan kepadanya, "Terimalah ini hadiah dari si fulan kepadamu." Benarkah ahli kubur mengetahui siapa yang menziarahi dan mendoakannya? Jawaban dari hal ini ditegaskan dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Kitabul Iman dari Muhammad bin Wasik. Ia menyebutkan, telah sampai kepadaku bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang-orang yang menziarahinya pada hari Jumat, serta 1 hari sebelum dan setelahnya. Hal ini juga ditegaskan oleh As-Suyuti sebagaimana riwayat Al-Ukaili dari Abu Hurairah. Seorang sahabat bernama Abu Razin pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, jika aku berjalan melewati kuburan orang-orang yang meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka?" Rasul menjawab, "Ucapkanlah olehmu ucapan ini." Artinya, "Salam keselamatan teruntuk kalian, wahai ahli kubur dari orang-orang muslim dan mukmin. Kalian adalah pendahulu bagi kami, dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya, kami insya Allah akan menyusul kalian." Kemudian Abu Razin bertanya kembali, "Bagaimana mereka mendengar wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Mereka mendengar namun tidak bisa menjawab." "Hai Abu Razin, tidakkah engkau ridha ucapanmu dijawab malaikat sebanyak mereka?" As-Suyuti pun menjelaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan mereka tidak mampu menjawab adalah menjawab dengan jawaban yang terdengar oleh orang hidup. Artinya mereka tetap menjawab, hanya saja tak terdengar oleh orang yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang mengingat kematian dan dilembutkan hatinya agar lebih mudah beribadah. Sebab orang-orang yang kita ziarahi dan doakan, mereka selalu dilapangkan kuburnya, serta diberi kenikmatan di alam kubur. Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.